Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Benda Putri, BP 2017. Saya akan mempresentasikan mata kuliah statistik sosial khusus uji chi-square, yaitu langkah-langkahnya uji square yaitu yang pertama yaitu buka proses SPSS, klik variable view untuk proses pengisian properti variabel penelitian sesuai dengan ketentuan. Yang kedua yaitu berikut diisi kembali pada kontak variabel dengan angka 2, dan pada kontak label tuliskan tidak terlindungi, kemudian klik N. Nah, jika sudah benar, kemudian klik yaitu klik OK pada properti variabel. Kejadian diare maka diisikan yaitu di bawah kolomnya. Kemudian klik kolom none pada variabel sampai muncul kotak dialog value label. Pada kotak value isikan 1 dan pada kotak label isikan tidak diare, lalu klik N. Nah, jika sudah berhasil dengan pengisian yang tahap pengisian properti variabel tadi, langkah selanjutnya yaitu selanjutnya klik data view. Setelah itu kemudian masukkan skor jawaban untuk variabel sumber air minum tadi dan variabel kejadian di atas sesuai kolom variabel yang tersedia. Langkah selanjutnya yaitu dari menu SPSS pilih menu analisa, yaitu pilih deskriptif statistik, lalu pilih cross tables. Selanjutnya muncul nama kotak dialog dengan nama crosstabel. Berikutnya masukkan variabel sumber air minum ke kotak tadi yang bertulisan new, lalu masukkan variabel kejadian diare tadi ke kotak kolom. Nah, selanjutnya klik statistik, sehingga akan muncul dialog dengan nama crosstabel statistics. Lalu berikan tanda cetak V pada bagian chi-square, kemudian klik continue. Nah, terakhir itu adalah klik OK, terus maka akan muncul yaitu output SPSS-nya. Nah, langkah-langkah uji run test itu yaitu pertama buka program SPSS, klik variable view, terus kemudian pada kolom name itu baris pertama ketik yaitu X1 dan baris kedua yaitu X2, baris ketiga yaitu Y pada bagian label, dan ketikkan kurs untuk X1, SBI untuk X2 dan ISHG untuk Y. Yang kedua yaitu masukkan data penelitian tadi sesuai dengan nama variabelnya. Jika semua data sudah terinput dengan benar, selanjutnya dari menu SPSS klik Analysis, Regresi, klik Linear. Yang keempat yaitu muncul kotak dialog, masukkan variabel IISG tadi ke kotak Defendant, masukkan variabel kurs X1 dan SBI yang X2-nya ke kontak Independent S. Caranya dengan mengklik tombol panah pada bagian metode, pilih Enter, kemudian klik Save. Sesudah itu muncul kontak dialog linear regression. Save, berikan tanda centang V pada the design untuk residu, lalu klik Continue dan klik OK. Pada bagian data view muncul variabel baru dengan nama res1. Langkah selanjutnya adalah klik Analysis, Non-Formatic Test, Legis Dialog Runs. Muncul kontak dialog run test, kemudian masukkan variabel unstadizen ke kontak test variabel list. Pada bagian choose point, berikan tanda centang V untuk median. Jika yakin sudah benar, terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah, maka akan muncul output run test. Nah, contoh kasus uji Mann-Whitney itu yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil pembelajaran pada mata pelajaran IPA kelas 9. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka
Langkah-langkah uji Manwith itu buka lembaran kerja baru SPSS tadi, kemudian klik variable view. Pada kolom name baris ke-1 tuliskan hasilnya, dan pada baris kedua yaitu tuliskan kelompok pada bagian tabel tadi. Untuk hasil tuliskan hasil belajar IPA tadi, untuk kelompok tuliskan kelasnya, lalu klik kolom kedua dari Values. Yang kedua yaitu maka muncul kotak dialog Valu. Label pada kotak Valu ketukan 1 dan pada kotak label ketikkan kelas A lalu klik N. Masih di kotak dialog variabel yang label tadi. Selanjutnya pada kotak Valu ketikkan 2 daripada kotak label ketikkan kelas B tadi. Klik data view, masukkan data hasil belajar untuk kelas A tadi dan kelas B ke kotak. Hasil dimulai dari hasil belajar kelas A, kemudian diikuti hasil belajar kelas B tadi. Pada variabel kelompok masukkan data kode tadi untuk kelas A, kemudian diikuti oleh kelas B. Selanjutnya klik menu analisis, kemudian klik non parametric testi, lalu klik register dialog, kemudian klik 2 independent sample. Yang kelima yaitu setelah kotak dialog to independent sample test muncul, kemudian masukkan variabel hasil belajar IPA ke kolom test variabel list lalu masukkan variabel kelas ke kontak grup variabel. Selanjutnya pada bagian tes tipe berikan tanda view pada pilihan main waiting itu, kemudian klik tombol David Group. Nah selanjutnya maka muncul kotak dialog to independent sample defend. Selanjutnya pada grup 1 tuliskan angka 1, pada grup 2 dan tuliskan pada grup kedua itu klik continue dan klik OK. Contoh kasus uji Wilcoxon yaitu penelitian ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A dengan data sebagai berikut. Nah, langkah-langkah uji Wilcoxon itu yaitu langkah-langkahnya pertama yaitu 1. Buka SPSS, kemudian klik variabel view, kemudian masukkan data-datanya sebagai berikut. Nah, selanjutnya sudah dimasukin data-datanya sebagai berikut, yaitu selanjutnya klik data view, lalu isikan data penelitiannya. Yang ketiga yaitu klik menu analisis, pilih non-parametric testi, kemudian pilih legacy dialog, lalu pilih yang keduanya relate sample. Maka akan muncul output Wilcoxon Signet Rank Text Test sebagai berikut. Contoh kasus uji Friedman yaitu seorang mahasiswa jurusan gizi ingin mengetahui apakah susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Nah, di mana 15 orang ditimbang untuk mengetahui berat badan awal, kemudian 15 orang tersebut diberi minum susu subur gemuk, lalu ditimbang kembali berat badannya. Adapun datanya adalah sebagai berikut. Langkah-langkah uji Friedman-nya yaitu 1. Lembar kerja SPSS, lalu klik variabel view untuk mengisi nama, decimes, label, measure, dan lain-lain, ikuti serta ketentuan di bawah ini. Yang kedua yaitu setelah itu klik data view, lalu masukkan data berat badan yang tadi ke min 15 orang responden tersebut sesuai dengan waktu berat badan mereka ditimbang. Kemudian lakukan uji normalitas pada sampel. Nah, berikutnya yaitu klik analisis, klik non-parametric test, kemudian klik legalic dialog, lalu klik relate sample. Yang keempat yaitu maka akan muncul kontak dialog test for several relate sample. Nah, selanjutnya masukkan variabel BB awal, kemudian BB seminggu, dan BB sebulan, dan variabel BB setahun ke kotak tes variabel. Pada bagian tes tipe, beri tanda centeng untuk Friedman, lalu klik statistics. Yang keempat yaitu akan muncul kotak dialog, kemudian berikan tanda centeng pada deskriptif dan efektif, lalu ketik continue. Contoh kasus uji Spearman Rex yaitu
Penelitian ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan kepuasan komitmen konsumen tersebut. Untuk keperluan tersebut, penelitian menyebarkan 10 kuesioner disebut toko furnitur. Masalah yang akan diteliti ialah sebagai besar hubungan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Berikut data penelitiannya, yaitu langkah-langkah uji SpermatRace, yaitu 1. Buka program SPSS, yaitu kemudian klik variabel view, pada kolom name baris pertama tuliskan X dan pada kolom barisan kedua tulis Y. Pada bagian label untuk X tuliskan kualitas produk dan Y tuliskan kepuasan konsumen. Yang kedua yaitu klik data view. Pada tampilan data view terlihat ada 2 buah variabel, yakni variabel X dan variabel Y. Selanjutnya tuliskan atau masukkan data penelitian untuk masing-masing variabel tersebut. Yang ketiga yaitu selanjutnya klik menu analisis, lalu klik correlates dan terakhir klik Brevard. Nah, selanjutnya maka akan muncul kotak dialog Brevard Contrast. Langkah berikutnya adalah masukkan variabel kualitas produk yang X dan kepuasan konsumen yang Y pada pilihan Sperman. Lalu pada bagian text of pilih to tile, selanjutnya beri tanda centang pada flex, lalu klik offense. Yang kelima yaitu maka muncul kontak dialog Brevard Correlates Optics pada bagian missing values, pilih exclude case, lalu klik continue. Yang terakhir yaitu klik OK, maka muncul output koreksi ras sperma sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, kalau ada salah mohon dimaafkan.